Dalam pertemuan-pertemuan kita yang lalu di dalam ilmu fikih kita membahas tentang syarat wajib solat. Itu ada 3 perkara. Yang pertama Islam, wal bulugh wal aqlu. Yang pertama adalah Islam, kemudian sudah balik, kemudian berakal. Itu apabila kita ingin melakukan solat, berarti dia adalah orang Islam. Kalau bukan orang Islam, tidak diwajibkan untuk melakukan solat. Lalu yang kedua, dia sudah balik. Kalau sudah balik, dia berarti sudah tahu mana yang buruk dan mana yang baik, maka dia diwajibkan untuk melakukan solat. Kalau anak-anak itu tidak diwajibkan untuk melakukan solat, namun kita perintahkan anak-anak itu biar terbiasa ke masjid, biar terbiasa ke musholah untuk melakukan solat. Makanya kata Nabi, muru auladakum, perintahkan anak-anakmu apabila berumur 7 tahun untuk melakukan solat. Apabila dia sudah berumur 10 tahun tidak melakukan solat, pukul, tetapi jangan memukul yang menyakitkan. Memukul tersebut hanya untuk memberikan pelajaran kepada anak tersebut. Jangan sampai anak tersebut meninggalkan solat. Ya, perintahkan anak kita kalau sudah berumur 7 tahun dan beri ajar atau beri pukul kepada anak tersebut ketika dia tidak melakukan solat apabila berumur 10 tahun. Kemudian orang yang berakal. Orang yang melakukan solat pasti dia punya akal, pikiran. Orang yang stres, orang yang gila tentu tidak diwajibkan untuk melakukan solat. Lalu kita akan melanjutkan pertemuan kita tentang syarat solat. Apabila sudah masuk solat, kita pun dikenakan hal-hal disyaratkan apabila kita hendak melakukan solat agar solat kita itu sah. Yang pertama, hendaklah anggota tubuh kita itu harus bersih dari hadas ataupun najis, bersih. Kemudian wasatrul aurat, menutup aurat dengan pakaian yang bersih, dengan pakaian yang baik, dengan pakaian yang bersih. Kemudian kita pun harus berdiri di tempat yang bersih, ya. Tidak boleh kita berdiri di tempat yang najis. Kemudian kita juga mengetahui akan masuknya waktu solat. Tahu waktu solat, lalu menghadap kiblat. Kemudian kita boleh tidak menghadap kiblat di dalam 2 hal, yakni apabila kita dalam keadaan takut dan di dalam bepergian. Baik, kita lanjutkan, yakni tentang rukun-rukun solat. Wa arkanus salati 18 ruknan. Rukun solat itu dalam kitab ini berjumlah 18. Ada perbedaan-perbedaan sedikit di antara kitab-kitab yang lain. Ada yang 13, ada yang 17, ya. Cuman ada perbedaan-perbedaan dikit. Namun dalam kitab ini, dalam kitab Fathul Qarib ini, wa arkanus sholati 18 ruknan. Rukun solat itu ada 18. Yang pertama adalah an-niyah. Pertama adalah niat. Wal qiyamu ma'al qudrah. Yang kedua adalah berdiri apabila kita berkuasa, artinya mampu. Ya, yang pertama niat, kemudian yang kedua berdiri, kemudian yang ketiga wa takbiratul ihram, bertakbiratul ihram. Niat, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal-amal itu tergantung niat kita. Ya. Jadi segala amal kalau tidak ada niatnya berarti amalan kita itu tidak sah. Tidak sah kita beramal karena niat kita. Makanya niatul mukmin khairum. Niat orang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Niatul mukmin khairum min amalihi. Niat orang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Kenapa? Karena niat ini sudah ada di dalam hati kita hendak melakukan amal kebaikan.
Kalau kita orang beriman, kalau kita orang mukmin, itu sudah diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keuntungan kita. Kita hadir di musholah ini misalkan, hadir hendak mendengarkan pengajian. Niat kita sudah dari rumah hendak mendengarkan pengajian. Kemudian ustadznya belum datang misalkan. Ustadznya belum datang atau juga tidak datang. Nah, kita sudah niat seperti itu sudah mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah niat orang mukmin. Niatul mukmin khairum min amalihi. Niat orang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Apalagi dikerjakan, bertambahlah pahala kita, ya. Karena sudah niat baik, sudah mendapatkan pahala. Lalu yang kedua, berdiri bagi kita yang mampu untuk melakukan sholat, maka hendaklah kita berdiri. Waalaikumsalam, silakan. Berdiri apabila kita mampu berdiri untuk melakukan sholat. Kalau tidak mampu, boleh duduk. Kalau tidak sanggup duduk, boleh berbaring. Kalau tidak sanggup berbaring, boleh dengan isyarat. Kalau tidak dapat dengan isyarat, apalagi mati. Ya, mati akhirnya. Ya, disolatkan itu. Jadi boleh berdiri, boleh duduk kalau memang kita tidak mampu berdiri. Kemudian wa takbiratul ihram. Membaca takbiratul ihram, Allahu akbar misalkan, itu takbiratul ihram. Usolli fardal isya'i misalkan, Allah, itu rukun. Ya, rukun. Harus kita kerjakan. Kalau tidak dikerjakan, tidak sah salat kita. Ya, tidak boleh dengan bahasa yang lain. Itulah Allahu Akbar, terkecuali memang dia tidak mampu mengucapkan kalimat itu. Ya, itu. Jangan dengan bahasa Indonesia Allah Maha Besar, tidak boleh seperti itu. Harus takbiratul ihram yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa qiraatul Fatihah. Membaca suratul Fatihah, membaca surat Al-Fatihah itu adalah rukun, ya. Kalau ayat, kalau surat itu adalah sunnah. Jadi yang terpenting adalah surah Al-Fatihah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Misalkan, nah, kita lupa membaca ayat, ruku sah masih. Ya, lupa misalkan. Atau juga membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu Akbar. Misalkan. Itu tidak apa-apa. Ya, bisa juga. Atau juga lupa. Misalkan habis baca Fatihah, lupa baca ayat. Tidak apa-apa. Sah. Ya, cuman kalau mazhab kita harus sujud sahwi di akhirnya itu. Jadi yang terpenting membaca suratul Fatihah, karena suratul Fatihah itu rukun. La sholata liman qara'al Fatihah, maka tidak ada solat kata Rasul apabila orang tersebut tidak membaca suratul Fatihah. Jadi tidak sah solat kita kalau suratul Fatihah tidak dibaca. Baik Bapak dan Ibu, karena waktu kita ini terbatas untuk kajian kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjutkan pertemuan kita dalam minggu yang akan datang. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير الخلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحية فيها سلام وآخر دعوهم الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.